Apa kau bilang? Adam berdosa karena hasutanku. Kalau begitu, atas hasutan siapa aku melakukan dosa? Tiada yang maksudmu. Kau sendiri yang melakukannya, karena kau diberi kehendak bebas untuk taat atau ingkar. Tapi kau memilih ingkar dan tak mau menuruti apa yang diperintahkan Allah. Sebelum ada Allah, wahai manusia, gua jadi makhluk yang mulia dan tinggi. Tapi semua itu sirna gara-gara kehadiran kalian, wahai manusia. Lo dengar ini, ratusan ribu tahun aku menyembahnya. Tapi gara-gara kehadiran kalian, aku dicampakkan. Betapa naifnya kau menuduhku. Padahal karena manusialah, aku tertimpa malapetaka. Justru karena Adam, aku dikutuk dan diusir. Padahal, aku hanya enggan bersujud selain kepadanya. Tauhidku yang paling benar, karena aku gak mau bersujud sama Adam. Dan hanya mau bersujud kepada Allah. Kalau memang tauhidmu benar, kenapa kau diusir dari surga? Harusnya kan, lo dimuliakan dan diangkat derajatnya di sisi Allah. Lantas kenapa malah dihinakan? Jelas, itu kesalahanmu, wahai iblis. Karena tak mau menuruti perintah Allah. Kau angkuh, sombong, kau membangkang, wahai iblis. Ini tidak adil. Aku cuma melakukan satu kesalahan, tapi kenapa tak diampuni? Sedangkan manusia berkali-kali melakukan dosa, tapi tetap diampuni. Tapi kenapa? Aku tidak. Lagi-lagi kau playing victim, iblis. Manusia diampuni dosanya karena dia memohon ampun kepada Allah dan bertobat. Sedangkan engkau enggan memohon ampun kepada Allah. Kau ingat, pertama kali kau melawan Allah bukannya mohon ampun, malah minta diberi tangguhan agar tetap hidup sampai hari kiamat. Dengan tujuan ingin membuktikan bahwa manusia itu buruk dan kaulah yang terbaik. Itu sama saja menantang Allah. Sebegitu angkuh dan sombongnya hingga mulutmu itu enggan mohon ampun kepada Allah, wahai iblis. Padahal ketika zaman Nabi Musa, kau sempat meminta doa kepada Nabi Musa agar dosamu diampuni. Itu pun kau enggan mohon ampun dari mulutmu sendiri. Kau memakai perantara Nabi Musa. Tapi karena Allah Maha Pengampun, kau akan diampuni asalkan dengan syarat kau bersujud di makamnya Nabi Adam. Selagi Adam masih hidup aja, aku enggan bersujud kepadanya. Apalagi sekarang sudah mati. Kalimat itu kan yang kau katakan. Dengar ya, wahai iblis. Allah memerintahkan kau sebangsa jin dan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bukanlah menyembah Adam. Ini tentang taat atau tidak dengan perintah Allah. Ngerti sekarang? Apa? Kau bilang Adam berdosa karena hasutanku? Kalau begitu lantas atas hasutan siapa aku melakukan dosa? Lihat dan amati segala hal yang ada di sekelilingmu, dasar tolol. Berpura-puralah seakan kau memiliki otak. Mau bagaimana lagi? Tak ada ruang yang luput dari kuasanya. Aku bukanlah tuan bagi keinginanku sendiri. Ratusan ribu tahun aku menyembahnya. Tak ada tempat tersisa di langit dan bumi di mana dia tak kusembah. Tetapi demi umat manusia yang tak pernah mencintai apapun selain dirinya sendiri itu, cintaku dicampakkan. Betapa naifnya kau menudingku sebagai sumber penderitaan umat manusia, ketika justru karena manusia aku tertimpa malapetaka. Ketika justru karena Adam aku dikutuk dan diusir. Apakah akalmu dapat menerima begitu saja kenyataan bahwa aku ditendang dari surga justru karena enggan bersujud kepada selainnya? Itukah yang kau sebut pembangkangan? Ternyata cuma mimpi. Caka, bangun nak, sebentar lagi azan subuh. Iya, Bu. Astagfirullah, aku mimpi buruk. Jadi intinya anak-anak, sesungguhnya iblis itu adalah musuh yang nyata buat kita manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi berhati-hatilah atas tipu dayanya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran agama untuk hari ini. Kalian boleh pulang. Sampai jumpa lagi ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu lantas atas hasutan siapa aku melakukan dosa? Lihat dan amati segala hal yang ada di sekelilingmu, dasar tolol. Berpura-puralah seakan kau memiliki otak. Mau bagaimana lagi? Tak ada ruang yang luput dari kuasanya. Aku bukanlah tuan bagi keinginanku sendiri. Ratusan ribu tahun aku menyembahnya. Tak ada tempat tersisa di langit dan bumi di mana dia tak kusembah. Tetapi demi umat manusia yang tak pernah mencintai apapun selain dirinya sendiri itu, cintaku dicampakkan. Betapa naifnya kau menudingku sebagai sumber penderitaan umat manusia, ketika justru karena manusia aku tertimpa malapetaka. Justru karena Adam aku dikutuk dan diusir.
Apakah akalmu dapat menerima begitu saja kenyataan bahwa aku ditendang dari surga justru karena enggan bersujud kepada selainnya? Itukah yang kau sebut pembangkangan? Woi, gue cariin kemana-mana. Ternyata dia di kelas. Ngapain lo di sini? Anak-anak yang lain udah pada pulang, lo malah menyendiri. Kenapa? Ada masalah? Gue semalam mimpi buruk. Gue tahu kalau mimpi buruk nggak boleh diceritain. Tapi gue mau nanya nih sama lo. Sebenarnya pertanyaan ini tadinya gue mau tanyakan ke guru di kelas tadi, tapi takut menggoyahkan iman teman-teman di kelas. Jadi gini pernyataannya. Sekarang, giliran aku yang bicara, dan kau wahai iblis, dengarkan ini dengan saksama. Kau bilang bahwa kau tak mau sujud kepada Adam karena menjaga tauhidmu kepada Allah, karena menganggap itu ujian untukmu, dan kau merasa benar untuk itu. Jika kau menganggap sujud kepada Adam adalah suatu kesalahan buatmu, karena untuk menjaga tauhidmu yang lurus, dan kau bilang hanya kepada Allah lah kita harus bersujud, dan menganggap apa yang terjadi antara kau dan Nabi Adam sepenuhnya atas kehendak Allah. Dengan landasan iman kau mencoba menipu daya kami. Oke, kalau begitu, dengarkan ini wahai iblis. Dalam Quran surat Asy-Syad ayat 76, iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Perhatikan ayat ini juga wahai iblis. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 12, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Sudah jelas bukan? Itu kesalahanmu karena tidak menuruti perintah Allah. Padahal Allah sudah menyuruhmu untuk sujud kepada Adam, tapi kau angkuh dan tak mau menuruti perintah Allah. Bahwa itu kesombonganmu, kecongkakanmu, merasa diri lebih tinggi dibanding Adam. Padahal ketika kau bertemu Nabi Musa dan memohon untuk diberi ampunan melalui doa Nabi Musa, kau menolak ampunan Allah. Kau bilang ke Nabi Musa, wahai Musa, engkaulah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala dengan risalahnya, dan engkaulah orang yang menerima kalam Allah, sedangkan aku hanyalah makhluk Allah. Aku berdosa dan aku hendak bertobat. Mintakanlah aku syafaat Allah Ta'ala agar Allah menerima taubatku. Dan permintaanmu diiyakan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa pun berdoa kepada Allah untuk meminta maaf untukmu. Wahai iblis, dengan rasa penasaran kau bilang, hai Musa, apakah aku telah dimaafkan oleh Allah karena doamu itu? Nabi Musa berkata, Allah akan memaafkan dan menerima taubatmu jika kamu mau bersujud kepada makam Nabi Adam. Padahal Allah sudah memberimu kesempatan untuk bertobat. Lagi-lagi kau menyanyiakan kesempatan itu, lalu tetap angkuh dan sombong. Waktu itu kau bilang kepada Nabi Musa alaihissalam dengan angkuhnya, hai Musa, aku tidak mau bersujud kepada Adam ketika masih hidup, apalagi ia sudah mati. Apakah engkau pikir aku akan bersujud kepada Adam setelah ia mati? Jelas sudah, kau sia-siakan ampunan Allah dan perintah Allah untuk kesekian kalinya. Andaikan saja dulu kau tak angkuh dan bertingkah, mungkin jalan cerita kita akan berbeda wahai iblis. Dalam Quran Asy-Syad ayat 75, Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Lagi-lagi itu karena ulah kesombonganmu wahai iblis. Dan aku tidak menemukan pujian dari Allah untukmu atas ketidakmauanmu bersujud kepada Adam. Jika memang kau benar tidak mau sujud kepada Adam karena alasan tauhid, maka harusnya Allah memujimu, bukan mengusirmu dari surga. Camkan itu wahai iblis. Dalam surat Asy-Syad ayat 77, Allah berfirman kepada iblis, keluarlah kamu dari surga karena sesungguhnya kamu terlaknat dan terkutuk. Lalu dijelaskan pula dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 13, Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Jelas sudah bahwa ucapanmu tentang kau lebih bertauhid dibanding yang lain sesungguhnya kebohongan belaka. Yang sebenarnya terjadi kau sombong, angkuh, dan tak mau menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Logikanya, jika perbuatanmu benar waktu itu wahai iblis, tidak akan mungkin Allah murka kepadamu hingga kau terusir dari surga. Perlu kau garis bawahi wahai iblis, pahami bahwa perintah Allah agar sujud kepada Adam bukan berarti untuk menyembah Nabi Adam. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam bukanlah untuk penyembahan.
Dan kau wahai iblis adalah makhluk pertama yang melakukan perbandingan, menganalogikan bahwa kau dari api lebih mulia daripada Adam dari tanah. Padahal kau iblis dan para malaikat diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam. Tapi kenapa kau membangkang perintah Allah? Itu karena keangkuhanmu dan kesombonganmu wahai iblis. Selain itu, penilaianmu terhadap api lebih baik dibanding tanah itu salah besar. Kau dengar itu? Salah besar. Tanah lebih baik daripada api karena tanah mengandung unsur ketenangan, ketabahan, kesabaran, dan pertumbuhan. Berbeda dengan api mengandung unsur gegabah, kedunguan, tergesa-gesa, dan membakar. Sekarang udah paham kan iblis? Sudah cukup gugat-menggugatnya. Hai iblis, gimana? Masih sibuk godain manusia biar tersesat? Masih lah, karena itu tugas gua. Sampai hari kiamat gua akan tetap menggoda manusia hingga tujuan gua tercapai. Mengajak sebanyak mungkin manusia ke neraka. Ya, gua tahu itu. Tugas itu juga lo sendiri yang mau kan? Karena lo nggak mau nurutin perintah Allah untuk hormat kepada Adam. Kenapa lo lakuin waktu itu? Ya, karena memang gua merasa lebih baik daripada Adam. Sampai kapanpun gua nggak rela Adam diistimewakan. Sebenarnya Allah mau ngasih ampunan lo ke lo melalui perantara doa Nabi Musa waktu itu kan. Dan itu lo yang minta loh. Lo minta tolong Nabi Musa untuk doain lo kan. Tapi kenapa lo lagi-lagi nggak mau nurutin perintah atau syarat yang diberikan Allah kepada lo? Lo pikir aja syarat atau perintahnya gua disuruh sujud di makamnya Nabi Adam. Jelas gua nolak lah. Dengerin nih, waktu Nabi Adam hidup aja gua nggak mau sujud. Apalagi ketika dia udah meninggal. Jelas gua nolak persyaratan atau perintah itu. Tapi kan itu perintah Allah. Gak ada urusan, pokoknya gue lebih mulia dari Nabi Adam dan manusia. Ya, terserah lo deh. Susah juga ya nasihatin makhluk sombong kayak lo iblis. Ah, udahlah, jangan banyak basa-basi. Lo tahu kan gue iblis adalah musuh yang nyata buat lu, buat seluruh manusia. Jadi intinya, lo mau apa dari gue di podcast gak jelas ini? Oke. Gue to the point deh. Gue mau denger cerita lo yang datang ke rumah Rasulullah secara terpaksa. Gue tahu lo tuh makhluk pendusta, tapi waktu lo datang ke rumah Rasulullah, lo jawab semua pertanyaan Rasulullah dengan jujur. Karena kalau waktu itu lo jawab pertanyaan Rasulullah dengan berbohong, satu saja, maka Allah akan jadikan lo debu yang ditiup angin. Ya kan? Dan kalau itu terjadi, cita-cita lo yang ingin mengajak manusia ke neraka akan sia-sia. Ingat, gue tahu ceritanya, dan jika lo jawab bohong di podcast gue ini, gue yang bakal lurusin. Lo udah tahu ceritanya, kenapa nggak cerita langsung aja di podcast gak jelas ini? Ya kalau gue doang yang cerita ya nggak seru. Makanya gue tambahin karakter lo di sini, di podcast ini, biar seru. Oke lah, lo denger baik-baik ini ya. Karena gue nggak bakal ulang ceritanya. Waktu itu gue terpaksa datang ke rumah Rasulullah. Dan itu bukan kehendak gue. Seorang malaikat utusan Allah datang ke gue dan berkata, beritahu Muhammad tentang caramu menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin. Terpaksa deh gue jawab jujur semua pertanyaan Nabi Muhammad. Jadi intinya gini, manusia yang paling gue benci adalah Nabi Muhammad dan orang sepertinya. Bisa dikatakan gue benci orang-orang soleh dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Gue sangat benci orang alim, orang yang selalu bersuci, orang yang fakir, yang sabar, dan tidak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain. Gue sangat benci. Jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar. Gue juga paling benci orang kaya yang bersyukur. Caranya bersyukur, dia mengambil kekayaannya dari tempatnya dan mengeluarkannya juga di tempatnya. Gua juga gak suka sama sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam. Gue juga paling takut sama sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab. Demi Allah, setiap bertemu dengannya aku pasti kabur. Dan sahabat Nabi Utsman bin Affan, aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Dan sahabat Nabi Ali bin Abu Thalib, aku berharap darinya agar kepalaku selamat dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya. Tetapi ia tak akan mau melakukan itu. Gue juga merasa panas dan gemetar jika ada seorang muslim yang melakukan sholat. Karena setiap seorang hamba bersujud 1 kali kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat. Gue juga gak suka kepada umat Rasulullah yang berpuasa. Karena tubuh gue terasa terikat hingga ia berbuka. Dan gue seperti orang gila ketika melihat umat Rasulullah berhaji. Gue merasa meleleh laksana timah di atas api jika mendengar ada umat Rasulullah membaca Al-Quran. Dan jika ada yang bersedekah, seakan-akan tubuhku terbelah menjadi 2 dengan gergaji. Karena orang yang bersedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai, sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau darinya. Suara kuda perang di jalan Allah itu matahkan pinggang-pinggang gua. Taubat orang yang bertobat melelahkan tubuh gua.
Istighfar di waktu siang dan malam itu membakar hati gua. Muka gua seakan-akan tercoreng ketika ada orang yang sedekah diam-diam. Mataku tertusuk ketika ada orang yang sholat fajar. Kepala gua seakan-akan dipukul ketika ada orang-orang yang sholat berjamaah. Gua sangat terganggu ketika ada orang-orang datang di majelis para ulama. Oh gitu. Kasian juga lo ya. Rese lo. Oh ya, lo makan gak sih? Gua juga makan. Gimana cara makan lo? Dengan tangan kiri dan jari gua. Lalu apa lagi? Apalagi maksudnya? Ya udah ceritain aja tentang lu, tentang keluarga lu. Ya udah. Gua ceritain tentang keluarga gua. Gua menaungi anak-anak gua di musim panas di bawah kuku manusia. Teman gua adalah pemakan riba, sahabat gua pezina, teman tidur gua pemabuk, tamu gua pencuri, utusan gua adalah tukang sihir. Yang membuat gua gembira adalah bersumpah dengan cerai kekasih gua, orang yang meninggalkan sholat Jumat. Manusia yang membahagiakan gua adalah orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umat Rasulullah dan yang telah menyengsarakanmu. Enggak. No. Gak akan ada kebahagiaan selama gua hidup hingga hari akhir. Bagaimana mungkin lo bilang bisa berbahagia sementara gua bisa masuk ke dalam aliran darah mereka dan mereka tak bisa melihatku. Demi yang menciptakan gua dan menyesatkan mereka semua, baik yang bodoh atau yang pintar, yang bisa membaca dan tidak bisa membaca, yang durjana dan yang soleh, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Siapa orang yang ikhlas menurut lo? Tidakkah lo tahu bahwa barang siapa yang menyukai emas dan perak, ia bukan orang yang ikhlas? Jika lo lihat seseorang yang tidak menyukai dinar dan dirham, tidak suka pujian dan sanjungan, gua bisa pastikan bahwa ia orang yang ikhlas. Maka gua meninggalkannya. Selama seorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan dan hatinya selalu terikat dengan kesenangan dunia, ia sangat mudah patuh pada gua. Lo denger itu, manusia? Lo tahu nggak bahwa gua mempunyai 70.000 anak dan setiap anak memiliki 70.000 setan. Sebagian ada yang aku tugaskan untuk mengganggu ulama, sebagian untuk mengganggu anak-anak muda, sebagian untuk mengganggu orang-orang tua, sebagian untuk mengganggu wanita-wanita tua, sebagian anak-anakku juga aku tugaskan kepada para jahid. Gua punya anak yang suka mengencingi telinga manusia sehingga ia tidur pada sholat berjamaah. Tanpanya manusia tidak akan mengantuk pada waktu sholat berjamaah. Gua punya anak yang suka menaburkan sesuatu di mata orang yang sedang mendengarkan ceramah ulama hingga mereka tertidur dan pahalanya terhapus. Gua punya anak yang senang berada di lidah manusia. Jika seseorang melakukan kebajikan lalu ia beberkan kepada manusia, maka 99% pahalanya akan terhapus. Pada setiap wanita yang berjalan, anak-anak gua dan setan duduk di pinggul dan pahanya lalu menghiasinya agar setiap orang memandangnya. Setan juga akan berkata, "Keluarkan tanganmu." Lalu ia mengeluarkan tangannya, lalu setan pun menghiasi kukunya. Mereka, anak-anak gua, selalu menyusup dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya, dari satu pintu ke pintu yang lainnya, untuk menggoda manusia hingga mereka terhempas dari keikhlasan mereka. Akhirnya, mereka menyembah Allah tanpa ikhlas, namun mereka tidak merasa itu. Lo tahu nggak bahwa ada rohib yang telah beribadat kepada Allah selama 70 tahun. Setiap orang sakit yang didoakan olehnya sembuh seketika. Gua terus menggodanya hingga ia berzina dan membunuh dan kufur. Lo tahu nggak, dusta berasal dari diriku. Gualah makhluk pertama yang berdusta. Pendusta adalah sahabatku. Barang siapa bersumpah dengan dusta, ia adalah kekasih gua. Gua bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan nama Allah bahwa aku benar-benar menasihatinya. Sumpah dusta adalah kegemaranku. Gibah, gosip, adu domba adalah kesenangan gua. Kesaksian palsu adalah kegembiraan gua. Orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya, ia berada di pinggir dosa, walau hanya sekali, dan walaupun ia benar, sebab barang siapa yang membiasakan dengan kata-kata cerai, istrinya menjadi haram baginya. Kemudian ia akan beranak cucu hingga hari kiamat. Jadi semua anak-anaknya berasal zina dan ia masuk neraka hanya karena satu kalimat, cerai. Lo masih mungkin gak untuk bertobat dan kembali kepada Allah? Wahai manusia, ketentuan telah memutuskan dan kalam pun telah kering dengan apa yang telah terjadi seperti ini hingga hari kiamat. Maka Maha Suci Allah yang telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tuan para nabi dan khotib para penduduk surga. Sementara Allah telah menjadikan gua sebagai tuan orang-orang celaka dan khotib para penduduk neraka. Gua adalah makhluk yang celaka, lagi terusir. Umat Rasulullah itu suka mengulur-mengulur waktu sholat. Setiap ia hendak berdiri untuk sholat, aku bisikan padanya, waktu masih lama. Lalu dia masih sibuk dan menundanya hingga ia melaksanakan sholat di luar waktu. Jika ia berhasil ngalahin gua biarin dia sholat. Namun, gue bisikin ke telinganya, lihat kiri, lihat kanan. Ia pun menoleh. Pada saat itu, gue usap tangan gue dan gue cium keningnya serta aku katakan, sholatmu tidak sah. Bukan kalau tahu, orang yang banyak menoleh dalam sholatnya akan dipukul? Jika ia sholat sendirian, gue suruh dia untuk bergegas. Ia pun sholat seperti ayam yang mematuk beras.
Jika ia berhasil mengalahkan gua dan ia sholat berjamaah, gua ikat lehernya dengan tali hingga ia mengangkat kepalanya sebelum iman atau meletakkannya sebelum imam. Lo tahu bahwa kalau melakukan itu, maka batal sholatnya dan wajahnya akan diubah menjadi wajah keledai. Jika ia berhasil mengalahkan gua tiup hidungnya hingga ia menguap dalam sholat. Jika ia tidak menutup mulutnya ketika menguap, setan akan masuk ke dalam dirinya dan membuatnya menjadi bertambah serakah dan gila dunia. Dan ia pun semakin taat kepada gua. Lalu kebahagiaan apa untuk lo, manusia? Sedang gua memerintahkan orang miskin agar meninggalkan sholat, gua katakan padanya, kamu tidak wajib sholat. Sholat hanya untuk orang-orang yang berkecukupan dan sehat. Orang sakit dan miskin tidak. Jika kehidupanmu telah berubah, baru kamu sholat. Ia pun mati dalam kekafiran. Jika ia mati sambil meninggalkan sholat, maka Allah akan menemuinya dalam kemurkaan. Apa lo masih bergembira? Sedangkan gua berhasil mengeluarkan umat Rasulullah 1/6 mereka dari Islam. Apa saja yang kau minta dari Allah? 10 macam. Apa aja itu? Gua minta agar Allah membiarkanku berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah mengizinkan. Allah berfirman, berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak. Dan janjikanlah mereka, tidaklah janji setan kecuali tipuan. Quran Surat Al-Isra ayat 64. Harta yang tidak dizakatkan, gua makan darinya. Aku juga makan dari makanan haram dan yang bercampur dengan riba. Gua juga makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Gua minta agar Allah membiarkan gua ikut bersama dengan orang-orang yang berhubungan dengan istrinya tanpa berlindung dengan Allah. Maka setan ikut bersamanya dan anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada setan. Gua minta agar bisa ikut bersama dengan orang-orang yang menaiki kendaraan bukan untuk tujuan yang halal. Gua minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumah gua. Gua minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjid gua. Gua minta agar Allah menjadikan syair sebagai Quran gua. Gua minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman gua, teman tidur gua. Gua minta agar Allah memberikan gua saudara, maka ia jadikan orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudara gua. Allah berfirman, orang-orang boros adalah saudara-saudara setan. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Gua minta agar Allah membuatkan gua bisa melihat manusia, sementara mereka tidak bisa melihat gua. Dan gua minta agar Allah memberikanku kemampuan untuk mengalir dalam aliran darah manusia. Allah menjawab, silahkan, sebagian besar manusia bersama gua di hari kiamat. Lo dengar ini baik-baik manusia. Gua nggak bisa menyesatkan orang sedikit pun. Gua hanya bisa membisikkan dan menggoda. Jika gua bisa menyesatkan manusia, tak akan ada tersisa seorang pun. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah sedikit pun. Rasulullah hanya menyampaikan amanah. Jika Rasulullah bisa memberi hidayah, takkan ada seorang kafir pun di muka bumi ini. Dan gua sudah berkata sejujur-jujurnya. Sudah, gua mau pulang. Gua malas di podcast ini. Oke. Yaudah, gua akhirin. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan dari iblis. Semoga kita semua bisa berhati-hati atas godaan syaitan dan iblis. Sesungguhnya, syaitan atau iblis adalah makhluk yang lemah. Selagi kita ikhlas beribadah kepada Allah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah nonton videonya. Bagi yang penasaran, kisah aslinya bagaimana, bisa dibaca di buku Amazing Stories, Kisah Sejuta Inspirasi Muhammad, Teladan dan Inspirasi Luar Biasa dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kisah tadi berada pada halaman, saya cek dulu ya, yang berjudul Pengakuan Jujur Iblis pada halaman 208. Banyak kisah-kisah yang menarik di buku ini juga tentang para sahabat dan berbeda-beda judul. Pokoknya intinya kisah luar biasa ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi, bagi yang penasaran dan ingin membeli bukunya, bisa klik keranjang kuning di bawah ini. Thank you teman-teman, semoga berkah selalu. Padahal, hidup cuma buat ibadah dan nunggu dikasihkan kafan saat kembali ke tanah. Tapi kenapa bisa sepusing ini ya? Gue tuh bingung ya. Katanya kan menikah itu membuka pintu rezeki. Tapi kenapa banyak orang yang bercerai dengan alasan faktor ekonomi? Karena selebar-lebarnya pintu rezeki dibuka, kalau seseorang menutup pintu syukurnya di hatinya, seisi dunia pun tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Gua mau nikah. Alhamdulillah, akhirnya menikah juga. Siapa calonnya? Belum ada. Nah lo mau nikah, tapi gak ada calonnya. Gimana urusannya? Niat aja dulu, yang penting Allah tahu kalau gua udah siap nikah. Masalah calon, biar Allah yang kirimkan. Kan jodoh di tangan Allah. Ya iya, jodoh di tangan Allah. Tapi kalau kita nggak ambil, jodohnya masih di tangan Allah aja. Nggak diambil-ambil. Sebenarnya ada cewek yang gue suka. Tapi gue pendem perasaan cinta itu. Karena gue merasa waktu sekolah belum mampu. Dan belum pantas untuk mengungkapkan perasaan cinta itu.
Gua kira perasaan cinta itu akan hilang seiring jalannya waktu, tapi semakin gua pendem, malah semakin muncul perasaan ini. Gua dengar cewek yang gue suka juga ternyata banyak yang melamar. Dari orang yang kaya, punya jabatan, bahkan ustadz. Mendengar itu, gue jadi minder. Kayaknya gue urungin aja deh niat gue untuk melamarnya. Biarlah perasaan ini akan hilang dengan sendirinya. Pertanyaannya, sekarang apa cewek yang lo suka itu menerima lamaran cowok-cowok yang datang itu? Dengan seabrek gelar, jabatannya, titelnya, dan kekayaannya? Enggak, dia nggak nerima. Semua cowok yang datang melamarnya dia tolak. Nah, bukankah itu pertanda lo juga punya kesempatan yang sama? Justru itu, gue tambah minder. Lo bayangin, cowok yang kaya, punya jabatan, dan bahkan ustadz saja, dia gak terima. Apalagi gue, yang hanya teman kecilnya, hanya punya usaha kecil-kecilan, yang masih merintis, dan hidup sederhana. Dengar cerita lo, gue jadi ingat kisah cintanya Sayyidina Ali dan Fatimah, anak kesayangan Rasulullah. Sayyidina Ali dan Fatimah tumbuh besar bersama. Waktu kecil, mereka main bersama layaknya anak kecil pada umumnya. Karena Sayyidina Ali kecil tinggal bersama Rasulullah dan Siti Khadijah. Ketika tumbuh besar dan dewasa, Sayyidina Ali dan Fatimah menjaga jarak dan menjaga pandangan satu sama lain. Mereka berdua tidak mengetahui satu sama lain bahwa cinta tertanam di hati mereka masing-masing. Mereka memilih memendam perasaan itu begitu lama. Fatimah mencintai Ali dan Ali tak mengetahui bahwa Fatimah juga mencintainya. Begitupun sebaliknya. Singkat cerita, Fatimah sudah tumbuh besar, menjadi gadis yang pintar dan berakhlak baik. Tentu saja, sudah waktunya untuk menikah. Banyak sahabat Nabi ingin melamar Fatimah, mulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, mencoba melamar Fatimah namun ditolak Fatimah. Para sahabat Nabi yang melamar Fatimah ini bukan kaleng-kaleng. Semuanya orang yang berakhlak baik, punya jabatan dan kekayaan yang tidak sedikit. Tapi Fatimah menolaknya. Semua yang datang ditolaknya. Lalu, siapakah yang Fatimah mau? Laki-laki seperti apa yang Fatimah tunggu? Mendengar para sahabat Nabi ditolak Fatimah, Ali tambah minder. Mereka aja ditolak, apalagi aku yang tak punya apa-apa. Mungkin begitu suara hati Sayyidina Ali waktu itu. Sayyidina Ali merasa hanyalah orang miskin yang menumpang hidup di keluarga Fatimah sejak kecil. Sedangkan Fatimah berasal dari keluarga yang terpandang, sehingga tidak ada harta yang bisa beliau jadikan mahar jika ingin menikahi Fatimah. Suatu ketika Umar bin Khattab datang menghampiri Ali, bercerita bahwa beliau baru saja ditolak Rasulullah SAW atas lamarannya kepada Fatimah Az-Zahra. Setelah bercerita panjang lebar, terbesit dalam pikiran Umar bin Khattab menyuruh Ali untuk melamar Fatimah karena umur Ali dan Fatimah yang tidak terlalu jauh, hanya selisih 7 tahunan. Mendengar hal tersebut, Ali kaget dan merasa sangat ragu. Bagaimana tidak seorang Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman saja ditolak, apalagi beliau yang tidak memiliki apa-apa saat itu. Umar bin Khattab terus membujuk Ali untuk berani melamar Fatimah dan meyakinkan beliau bahwa lamarannya pasti akan diterima. Setelah lama Umar bin Khattab membujuk Ali, akhirnya Ali pun mau melamar Fatimah. Sayyidina Ali pun memberanikan diri menjumpai Rasulullah SAW. Beliau bermaksud untuk menyampaikan isi hatinya, yaitu ingin meminang Fatimah. Awalnya beliau hanya duduk di samping Rasulullah SAW dan tertunduk diam. Hingga akhirnya Rasulullah bertanya kepada Ali, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan?" Mendengar Rasulullah bertanya, Ali terdiam sejenak dan menjawab dengan suara bergetar, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah terkejut dan menjawab, "Bagus wahai ibnu Abu Thalib, beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku, tetapi ia selalu menolaknya. Oleh karena itu, tunggulah jawaban dari putriku." Kemudian Rasulullah pergi menemui Fatimah dan bertanya kepadanya. Ketika ditanya, Fatimah hanya terdiam. Dan Rasulullah menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah berarti setuju untuk dipinang oleh Sayyidina Ali. Rasulullah kemudian mendekati Ali dan bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau jadikan mahar, wahai Ali?" Ali pun menjawab, "Orang tuaku yang menjadi penebusnya untukmu ya Rasulullah. Tak ada yang aku sembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantu menyiram tanaman, sebuah pedang, dan sebuah baju jiroh dari besi." Dan tersenyum Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin juga engkau terpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk bekerja dan membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu. Jualah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku. Wahai Ali, engkau wajib bergembira, sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi." Ali bin Abi Thalib menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun membagi uang tersebut ke dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk kewangian, dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tamu yang menghadiri pesta. Suatu ketika saat malam harinya setelah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadilah dialog antara Fatimah dan Ali. Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah 1 kali merasakan jatuh cinta kepada seseorang pemuda, dan aku ingin menikah dengannya." Sayyidina Ali berusaha tetap tenang, namun rasa cemburu terbesit dalam benak Ali. Ali mendengarkan cerita istrinya dengan wajah yang muram dan dipenuhi dengan rasa cemburu. Ali pun bertanya, mengapa ia tak mau menikah dengannya, dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya?
Sambil tersenyum, Fatimah menjawab, pemuda itu adalah dirimu. Ternyata bukan Sayyidina Ali saja yang menyimpan rasa kepada Fatimah, namun Fatimah juga telah menyimpan rasa kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sejak lama. Dari kisah cinta Sayyidina Ali dan Fatimah, lo tahu kan apa yang lo harus lakuin? Jika Allah tahu segala hal, dan karena memang Dia Maha tahu, Allah tahu kok kapan kita berbuat dosa. Allah tahu kapan kita beramal baik, dan Allah juga tahu apakah kita masuk surga atau tidak. Pertanyaannya, ngapain kita menyenangkannya, menjalankan perintahnya, taat kepadanya, beriman kepadanya, sedangkan takdir kita sudah ditentukan dan tertulis. Dan bagi gua, ini gak adil. Masa iya ada yang tertulis di surga dan ada yang tertulis di neraka? Lo harus tahu, takdir itu qadar. Dan sebagai umat Islam, kita meyakini qada dan qadar. Allah itu memiliki ilmu tentang masa depan. Gini deh, gua kasih logika sederhana. Dalam satu kelas, seorang guru mengajar muridnya. Sebelum ujian, guru memprediksi siswa ini akan dapat ranking 1, yang ini akan ranking 2, yang itu tidak naik kelas, misalnya. Dan setelah ujian, prediksi guru itu benar. Pertanyaannya, apakah kita bisa menyalahkan gurunya? Karena gara-gara gurunya memprediksi dia tidak naik kelas, akhirnya dia tidak naik kelas. Enggak, kita tidak bisa menyalahkan gurunya. Tepat sekali, karena gurunya tahu siswa ini sangat rajin mengerjakan PR, yang tidak naik kelas itu malas, kerjanya hanya main-main aja, dan si guru bisa memprediksinya. Sama halnya dengan keyakinan Islam, Allah itu memiliki ilmu ghaib. Kalau guru yang manusia biasa bisa aja salah dalam memprediksi, tapi Allah tak akan pernah salah. Allah punya ilmu tentang masa depan. Allah tahu yang dilakukan manusia. Contoh, lo lagi jalan nih, lalu ada persimpangan. Ada 4 jalan. Jalan 1, 2, 3, dan 4. Dan lo ambil jalan yang ketiga. Allah sudah menuliskannya terlebih dahulu, waktu, tanggal, tahun secara detail, bahwa ketika lo lagi jalan dan ada persimpangan, lo bakal ambil jalan yang ketiga. Bukan berarti Allah yang menuliskan, lalu akhirnya lo pilih jalan ketiga. Bukan, tapi karena Allah tahu lo bakal pilih jalan itu, maka Allah menuliskannya. Jadi, pilihan itu ada di elu. Karena Allah memberikan manusia keistimewaan, yaitu kehendak bebas. Manusia diberikan kehendak bebas untuk menjadi apapun, bahkan mengaku sebagai Tuhan sekalipun. Berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak diberi keistimewaan itu. Malaikat tidak diberi kehendak bebas seperti manusia. Karena malaikat diciptakan memang untuk taat kepada Allah dan tidak bisa membangkang. Tapi manusia, makhluk Allah yang spesial, yaitu diberi kehendak bebas dengan catatan setiap pilihan mempunyai tanggung jawab di akhirat kelak. Karena itu, Allah Maha tahu. Jadinya, sebelum lo memilih jalan nomor 3, Allah sudah mengetahui, lalu Allah tuliskan terlebih dahulu. Siapa yang salah? Lo yang mempunyai kehendak bebas untuk memilih jalan dimanapun, atau Allah yang menuliskan apa yang menjadi pilihanmu? Gua kasih logika sederhana lagi. Misalnya, lo ujian sekolah, lo bebas pilih ujian secara jujur atau curang, tapi lo pilih curang misalnya. Siapa yang salah? Allah atau lo? Yang salah lo karena memilih curang. Allah hanya menuliskan masa depan yang lo pilih, karena Allah punya sifat maha tahu, karena manusia bebas memilih apa yang dia mau. Dan Allah sudah menuliskan apa yang menjadi pilihan hidup lo, karena Allah maha tahu. Jadi, bukan Allah yang menuliskan skenario dan lo tinggal jalanin. Emang lo mau dikasih tulisan, dikasih takdir, masuk neraka, dan lo terima aja gitu? Kan enggak. Takdir surga dan neraka tergantung pilihan-pilihan hidup semasa hidup lo. Ingin masuk surga, pilihannya taat kepada Allah. Kalau ingin masuk neraka, silahkan membangkang seperti iblis. Semua terserah manusia, dan Allah memberikan hak spesial kepada manusia, yaitu kehendak bebas. Ngerti sekarang? Kenapa Allah tidak menciptakan satu agama saja, biar kita nggak bingung dan nggak ada pertengkaran, sehingga kita hidup damai di bumi? Oke, gua jawab dalam sudut pandang Islam. Ingat ya, ini sudut pandang Islam. Jadi, di luar Islam mohon tidak tersinggung karena ini perspektif dalam Islam. Oke, dalam surat Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus para nabi hanya untuk menyebarkan satu agama saja. Semua nabi yang datang mulai dari Adam alaihissalam, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa atau Yesus hingga nabi penutup Muhammad SAW, total nabi yang diutus ke bumi sekitar 124.000 nabi. Dan semua nabi itu menyebarkan satu agama saja. Disebutkan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 24, sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Allah juga berfirman dalam surat Ra'd ayat 7, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk.
Dan semua nabi yang datang, mereka tidak mengajarkan apapun kecuali tunduk kepada Tuhan. Dan pesan dasar yang diajarkan semua nabi ini adalah keesaan Tuhan. Bahwa dia tidak beranak, dia tidak punya ibu, dia tidak punya bapak, dia hanya satu, tak ada yang sepertinya. Tapi, seiring berjalannya waktu, semua yang diajarkan nabi jadi rusak. Bahwa hampir semua kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran telah berubah. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran di beberapa ayat, jika dia menghendaki, dia bisa membuat setiap orang tunduk kepadanya. Dan membuat semuanya menjadi muslim. Jadi, makna sebenarnya dari Islam adalah ini semua sebuah jalan hidup untuk tunduk kepada Tuhan. Dan Muslim bukan berarti orang yang punya nama Abdullah, Sultan, Anissa, dan sebagainya. Muslim dalam bahasa Arab artinya orang yang tunduk kepada Tuhan. Jika lo tunduk kepada Tuhan berarti dalam bahasa Arab, gua menyebut lo sebagai Muslim. Jadi, siapa saja yang tunduk kepada Tuhan disebut sebagai Muslim. Jadi, semua nabi yang datang mengajarkan bahwa kita harus tunduk kepada Tuhan. Semua nabi mengajarkan monoteisme. Semua nabi mengajarkan tauhid. Tapi seiring berjalannya waktu, semua kitab-kitab ini terus berubah. Dan itulah kenapa Allah mengutus nabi terakhir dan penutup yakni Nabi Muhammad SAW. Dan wahyu terakhir dan penutup adalah Al-Quran. Namun, semua nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW, semua wahyu yang datang sebelum Al-Quran hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu dan zaman tertentu. Ada 4 kitab yang disebutkan dalam Al-Quran. Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat, wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa AS. Jabur, wahyu yang diberikan kepada Nabi Daud AS. Injil, wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa atau Yesus AS. Dan Al-Quran adalah wahyu terakhir dan penutup yang diberikan oleh Nabi terakhir dan penutup Muhammad SAW. Tapi, Quran juga menyebutkan dalam surat Ra'd ayat 38. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Ada banyak wahyu yang diturunkan, tapi semua wahyu yang diturunkan sebelum Al-Quran dan semua nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad, mereka hanya untuk kaumnya saja dan hanya untuk masa itu saja. Dan itulah kenapa Allah merasa tidak perlu untuk menjaganya. Tapi Al-Quran adalah wahyu terakhir dan penutup, tidak hanya diperuntukkan untuk Muslim atau bangsa Arab saja. Al-Quran diturunkan untuk semua manusia. Dan Nabi Muhammad SAW tidak hanya diutus untuk Muslim saja atau bangsa Arab saja. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Quran Surat Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus berbagai nabi untuk menyebarkan satu agama saja, yaitu menundukkan dirimu kepada Tuhan. Dalam bahasa Arabnya, kita menyebutnya Islam. Dalam surat Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Gimana? Udah jelas kan? Jelas, Ro. Thank you ya. Bagaimana cara memilih teman dekat atau orang yang harusnya dijadikan sahabat? Ada 5 cirinya. Yang pertama, jika kau melihatnya, kehadirannya mengingatkanmu pada Allah. Yang kedua, sikapnya membimbingmu ke jalan Allah. Ketiga, perkataannya menambah ilmumu. Keempat, jika dia melihatmu lalai, maka dia mengingatkanmu. Kelima, jika dia melihatmu sedang mengingat Allah, dia membantumu. Bukankah kita harus berteman dengan siapa saja? Memang benar, kita harus berteman dengan siapa saja. Tapi, bersahabat dan berteman dekat, kita harus memilih. Karena apa? Karena kita dinilai dengan siapa kita berteman dekat. Jika kita berteman kepada pandai besi, akan kena percikan api dan baunya. Jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka akan terbawa wangi, setidaknya bau harumnya. Sama seperti itulah sebuah pergaulan dan pertemanan. Secara di alam bawah sadar kita akan terpengaruh dengan hal-hal yang dimiliki oleh sekitar kita. Hal itu selaras dengan sabda Nabi yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang jelek, akhlaknya bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Berteman dengan pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2101. Berarti akhlaknya pandai besi jelek dong? Gak gitu konsepnya, Dul. Itu perumpamaan, bukan merujuk pada si akhlak si profesinya. Iya tahu, gue cuma bercanda. Ah, geli gue dengernya. Wah, berarti lo beruntung dong berteman sama gue. Beruntung kenapa? Gue kan baik, soleh, rajin menabung. Sama kriteria yang lo sebutin tadi itu kayaknya gue banget gitu loh. Narsisnya kau ini, iya amin. Oh iya, nanti kalau di surga lo gak nemuin gue, jangan lupa minta sama Allah agar gue juga dimasukin di surga. Karena teman yang soleh bisa memberi syafaat di akhirat atas izin Allah. Oh gitu, baru tahu gue. Nah lo, gimana sih teman solehku ini? Kalau gitu, jadi semangat gue untuk memperbaiki diri dan jadi teman yang soleh. Amin.
Gue tuh bingung. Gue sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Ya nggak apa-apa. Terus lanjutin sholatnya dan terus belajar. Hingga sholat kita sempurna. Lo denger ya? Sholat, tapi pikirannya kemana-mana lebih baik daripada kemana-mana nggak sholat. Kalau kita sholat nih, tapi pikirannya kemana-mana, apa dengan sholat seperti itu bisa diterima sama Allah? Hal yang sama pernah ditanyakan kepada Rasulullah. Ketika itu, dalam suatu majelis Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, aku merasa sholatku sering tidak khusyuk. Kadang aku mengingat urusan dunia. Kadang pikiranku melayang entah kemana. Aku takut sholatku tidak diterima oleh Allah. Apakah dengan sholat seperti itu, aku tetap mendapatkan pahala?" Seketika, suasana menjadi hening. Para sahabat yang lain menunduk, merasakan kegundahan yang sama. Mereka tahu betapa beratnya pertanyaan itu. Beliau menatap sahabat itu dalam-dalam. Lalu, air mata mulai membasahi pipi Rasulullah. Para sahabat terkejut. Mereka jarang sekali melihat Rasulullah menangis dalam keadaan seperti itu. Dengan suara yang bergetar, Rasulullah SAW berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh setan tidak akan pernah berhenti berusaha mencuri bagian dari sholat seorang hamba hingga ia teralihkan. Tetapi ketahuilah, Allah tetap melihat usahamu." Seketika Rasulullah terdiam dan menarik nafas dalam, lalu berkata lagi, "Wahai saudaraku, jika engkau meninggalkan sholat hanya karena takut tidak khusyuk, maka setan akan menang. Tetapi jika engkau tetap berusaha sholat meski dengan kehadiran pikiran yang mengganggu, ketahuilah, setiap kali engkau berusaha kembali kepada Allah dalam sholatmu, saat itulah Allah menyambutmu." Lalu air mata sahabat itu jatuh. Ia menangis. Begitu juga dengan para sahabat lainnya. Dari hari itu, sahabat itu tidak lagi putus asa dalam sholatnya. Ia tetap berusaha. Dan setiap kali pikirannya melayang, ia mengingat kata-kata Rasulullah SAW. Setiap kali engkau berusaha kembali, saat itulah Allah menyambutmu. Dari kisah itu, kita disuruh untuk tetap sholat dan tetap belajar hingga sholat kita khusyuk. Walau kisah itu belum jelas sanadnya, tapi kita bisa ambil pelajaran agar tetap sholat dan menyempurnakan sholat. Ada juga netizen yang bilang gini, sholat pikirannya kemana-mana lebih baik daripada kemana-mana tapi gak pernah sholat. Iya lagi. Maka dari itu, gua mau ngenalin lo buku Deep Talk with Allah. Merasakan nikmatnya sholat yang bertahun-tahun tanpa rasa. Jadikan sholat itu menjadi nikmat. Buku ini kalau dibaca akan bisa mengembalikan nikmat sholat yang hilang. Dan kalau sholat itu sudah nikmat, maka kita akan menunggunya, menantinya kapan waktu sholat akan masuk. Dan kita akan bergegas mengambil air wudhu, bahkan sebelum azan dikumandangkan. Kan nikmat. Teman-teman, jika kita sedang di posisi tidak bisa merasa nikmat dalam sholat, merasa hambar, tidak ada kenikmatan, pikiran kemana-mana, buku ini cocok buat teman-teman. Tinggal klik keranjang di pojok kiri bawah, dapatin bukunya, dan dapatkan kenikmatan dalam sholat. Amin. Oh, jadi kamu yang suka berisik siang malam etek-etek? Kalian rupanya. Maaf ya, maaf. Gak masalah. Daripada maksiat, mending habisin waktu buat main beginian. Iya, tapi jangan berlebihan. Nanti jadi lupa ibadah, lupa belajar, dan mengganggu warga lainnya. Iya, paham. Oh ya, kebetulan nih ada kalian. Ada apaan? Aku kan punya temen non-muslim nih. Bisa nggak sih dia masuk surganya Allah? Ya nggak bisa lah. Kok gitu? Benar. Bukankah Allah telah berfirman, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi kalau orangnya baik, suka berbagi dan membantu sesama, ya tetap aja. Kalau dia bukan muslim, nggak ada harapan buat masuk surganya Allah. Kok kayak nggak masuk akal gitu ya? Nggak masuk akal gimana? Coba jawab. Siapa yang lolos seleksi lomba lato-lato nasional di kampung ini? Aku. Ya udah, yuk kita duel. Oke, siapa takut? Aduh, nyerah aku. Kamu jago banget mainnya. Kalau gitu aku juga lolos seleksi lomba lato-lato nasional dong. Ya nggak bisa lah, kan kamu bukan peserta. Tapi kan aku bisa bermain dengan baik. Tetap aja, untuk bisa lolos seleksi perlombaan lato-lato nasional, syaratnya harus daftar dulu jadi peserta, baru kemudian ikutan bermain. Kalau baik akan dinyatakan lolos. Nah, tuh paham. Untuk bisa ikut seleksi masuk surga,
Syaratnya juga harus daftar dulu jadi orang beriman. Dalam hal ini menjadi muslim. Baru kemudian perbanyak amal. Kalau soleh akan dinyatakan lolos. Bener juga ya. Berarti non-muslim sudah pasti didiskualifikasi ke neraka Allah ya. Yups. Tapi Allah itu maha baik. Sekalipun orang itu non-muslim, jika mau berbuat baik Allah akan langsung membalas kebaikannya di dunia. Contohnya, ya misalnya dia suka memberi, maka Allah bisa saja memudahkan pekerjaannya. Atau dia suka menolong, Allah juga bisa saja menghindarkan dari bahaya. Begitu juga seterusnya. Masya Allah. Oke, paham. Nah, gitu dong, cakep. Oh ya, aku penasaran, kok bisa kamu ngalahin aku main lato-lato? Apabila orang kafir berbuat kebaikan, niscaya akan diberi balasannya di dunia. Adapun orang mukmin, Allah akan menyimpan balasan kebaikannya di akhirat. Di samping balasan rizki yang diterimanya di dunia atas ketaatan yang dilakukan.